tumor secara epidemiologi, tumor retroperitoneal merupakan tumor yang bersifat heterogen, itu neoplasma yang sebagian besar bersifat ganas, yaitu dari sel-sel mesenkimal, dan sebagian kecil dia merupakan lesi yang jinak. Soft tissue sarkoma ini dia bertanggung jawab sekitar 1% dan 15% terhadap neoplasma pada dewasa dan anak-anak. Bagian besar keganasan sarkoma didapatkan dengan jenis liposarkoma, leiomyosarkoma, dan malignan fibrosistoma sekitar 80% pada keseluruhan sarkoma retroperitoneal. Meskipun sarkoma ini retroperitoneal sendiri bisa terjadi pada semua umur, namun sebagian besar ditemukan pada dekade ke-6 dalam kehidupan, lebih sering pada pria daripada wanita. Kemudian untuk tumor yang bersifat jinak ini jarang atau bahkan tidak pernah dia bertransformasi menjadi sarkoma atau berubah menjadi malignan neoplasma. Klasifikasinya ini ada lesi yang bersifat jinak dan ganas. Untuk lesi yang bersifat jinak ini merupakan sebagian kecil daripada tumor retroperitoneal yang ada. Yang paling sering dari keganasan yang jarang ini adalah lipoma, myelolipoma, leiomyolipoma, schwannoma, extraadrenal pheochromocytoma, paraganglioma, dan cystadenoma. Meskipun banyak ditemukan lipoma subkutan pada tumor mesenkim yang jinak, tapi pada retroperitoneal lipoma peritoneal ini ditemukan sangat jarang. Nah, untuk lesi yang ganas, ya ini yang bertanggung jawab terhadap tumor retroperitoneal yang sebagian besar, yaitu 80% tadi. Ya, ini merupakan tumor yang bermanifestasi di retroperitoneal dan bisa juga menyebabkan gangguan pada retroperitoneal. Selain ditemukan adanya sarkoma pada lesi yang ganas, juga bisa ditemukan jenis sel selain sarkoma. Misalnya retroperitoneal limfoma yang bisa membesar pada retroperitoneal terhadap limfonodi yang ada di retroperitoneal. Liposarkoma ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Di sini ada disebutkan 5 klasifikasi. Yang pertama yaitu dia myxoid liposarkoma, well differentiated liposarkoma, round cell liposarkoma, dan differentiated liposarkoma, dan pleomorphic liposarkoma. Ini jenis-jenis origin tumor pada retroperitoneal dengan yang bersifat jinak dan ganas. Jadi kalau dari jaringan adiposa ini yang jinak tadi disebutkan ada lipoma, angiomyolipoma. Kemudian untuk yang malignan tumor ini didapatkan liposarkoma dengan 5 klasifikasi yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk selain dari jaringan lemak yang sebagian besar ini, banyak juga ditemukan tumor-tumor yang origin dari fibrous tissue dan dari jaringan otot, jaringan saraf yang ada di retroperitoneal, jaringan vaskuler maupun jaringan limfatik. Tumor retroperitoneal terutama pada sarkoma ini mempunyai staging untuk nanti pengelompokan. Juga berdasarkan staging ini nanti akan dibagi untuk terapinya. Untuk T0 ini dia tidak ada tumor yang nampak. Kemudian untuk T1, tumor ini maksimal diameter kurang dari 5
5 cm, untuk T2 tumor lebih dari sama dengan 5 cm, untuk T3 dia sudah menginvasi jaringan atau organ di sekitar tumor. Untuk nodalnya sendiri pada N1 ini terdapat pembesaran limfonodi regional di retroperitoneal, kemudian untuk metastasisnya M1 jika terdapat metastasis. Ini paling banyak untuk metastasisnya adalah di hepatal dan pulmonal metastasis. Nah, ini untuk residual tumor. Jadi residual tumor ini nanti juga akan bisa meramalkan prognosis bagaimana tumor ini akan berkembang setelah dilakukan reseksi primer. Kalau pada R0 ini tidak dapat residu setelah reseksi, jadi dia ada negatif surgical margin. Kemudian untuk R1 tampak residual tumor secara mikroskopis. Untuk R2 tampak residual tumor secara makroskopis. Untuk R3 tumor ini spillage atau tumpah dan tersebar saat dilakukan pembedahan. Jadi tumornya tidak bisa diangkat oleh penuh dengan satunya, tapi dia sudah terspillage saat dilakukan pengangkatan. Untuk clinical presentation-nya, karena tumor ini berada di rongga retroperitoneal, dan rongga retroperitoneal merupakan rongga yang cukup luas dalam tubuh, sehingga pertumbuhan tumor retroperitoneal ini sendiri dirasa jika pertumbuhannya sudah semakin besar, jadi sekitar 50% itu ukuran tumor sudah lebih dari 15 cm secara diameter, dia akan menimbulkan gejala seperti yang paling sering adalah teraba atau terasa adanya benjolan di dalam perut, kemudian atau nyeri pada perut sekitar 80%. Kemudian gejala-gejala lainnya seperti penurunan berat badan, kelelahan, cepat kenyang, dan penurunan nafsu makan juga ini dirasakan pada pasien-pasien dengan retroperitoneal tumor, karena dia juga mendesak organ-organ di saluran pencernaan. Next. Untuk pretreatment biopsi, nah, pada tumor retroperitoneal ini juga ada tempat untuk dilakukan pretreatment biopsi, terutama pada kasus-kasus yang terapi lesi primernya bukan melalui pembedahan. Misalnya pada kasus-kasus yang dicurigai adalah limfoma, karena limfoma ini adalah satu neoplasma yang sensitif terhadap kemoterapi. Jadi bisa dilakukan dengan percutaneous biopsi dengan imaging guided nanti untuk mengetahui sel tumornya dan mendapatkan terapi yang sesuai dengan hasil histopatologinya. Untuk indikasi lain dilakukan biopsi adalah pada pasien-pasien yang dicurigai bukan lesi primer atau dia sebagai metastasis dari tumor lain di retroperitoneal. Kemudian pasien-pasien dengan massa yang cukup besar dan dirasa unresectable. Kemudian pada pasien-pasien yang dicurigai sarkoma dan terdapat metastasis, distan metastasis ke organ atau jaringan sekitarnya. Nah, ini untuk retroperitoneal sendiri, tumor retroperitoneal sendiri bisa diprediksi dari melihat CT scan. Jadi kebanyakan adalah liposarkoma sekitar 80% tadi dari tumor retroperitoneal. Dari gambaran liposarkoma didapatkan misalnya adanya jaringan adiposa dan jaringan ikat di dalamnya yang terdapat enhance atau penyengakan pada
intravenous kontras. Jadi adanya peningkatan densitas tanpa ada fatty komponen mungkin dia disebabkan lesi non liposarkoma, sehingga percutaneous biopsi bisa dipertimbangkan untuk melihat jenis sel tumor tersebut dan bisa mendapatkan terapi yang sesuai. Misalnya ini pada lesi-lesi yang dicurigai sebagai stem cell neoplasma limfoma ataupun desmoid tumor. Ini untuk CT scan retroperitoneal sarkoma, dia di sini ada penampakan adanya jaringan lemak adiposa tisu pada lesi. Next. Pada pasien-pasien yang terutama laki-laki ini sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan testikular. Jadi semua pasien-pasien dengan adanya massa pada retroperitoneal jenis 19 lagi harus diperiksa mulai pemeriksaan fisik terhadap kedua testisnya, kemudian dilakukan ultrasonografi Doppler, kemudian dilakukan juga pemeriksaan tumor marker untuk testicular cancer seperti alpha fetoprotein, beta HCG, dan LDH. Next. Jadi untuk terapinya sendiri, untuk sarkoma adalah terapi utamanya dilakukan reseksi atau dilakukan pembedahan untuk pengangkatan tumornya. Jika tumor tidak bisa atau diprediksi susah untuk diangkat atau unresect, mungkin bisa dipertimbangkan untuk downsizing dengan neoadjuvan radioterapi atau kemoterapi. Next. Ini untuk workup-nya. Jadi untuk pertama sebelum dilakukan terapi, penting untuk dilakukan evaluasi, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, CT abdominal dan toraks, CT dengan kontras, kemudian dipertimbangkan nanti jika sudah didapatkan adanya CT gambaran imaging, ini mengarah ke suatu sarkoma atau bukan, dan diperlukan biopsi atau tidak untuk neoadjuvan radioterapi atau kemoterapi. Kemudian pasien-pasien yang mempunyai familial history sindrom Li-Fraumeni. Sindrom Li-Fraumeni ini merupakan sindrom yang diturunkan secara autosomal dominan. Ini banyak ditemukan pada pasien-pasien yang mengidap neoplasma sarkoma. Semua sarkoma di dalam tubuh diteliti didapatkan gen Li-Fraumeni tersebut. Kemudian dinilai tumor tersebut bisa direseksi atau tidak bisa direseksi, atau dia masuk ke dalam stage 4 atau metastatic disease. Untuk unresectable disease dipertimbangkan terapinya mau di palliative care atau dilakukan downsizing sebelum dilakukan pembedahan. Nah, pembedahan di sini sifatnya adalah untuk mengontrol adanya simptom yang mengganggu pasien. Jadi sifatnya sudah tidak kuratif lagi. Sebelumnya bisa dilakukan sebelum surgical palliatif bisa dilakukan downsizing dengan menggunakan kemoterapi atau radiasi. Dan jika memang dipilih pasien tidak kompatibel untuk dilakukan pembedahan, maka untuk dilakukan paliatif terapi seperti kemoterapi, radiasi, dan mengontrol simptom-simptom yang diakibatkan oleh keganasan tersebut. Ini untuk
peran radioterapi terhadap sarkoma retroperitoneal bisa diberikan preoperatif atau neoadjuvan, baik ataupun adjuvan atau post operatif setting. Untuk preoperatif atau neoadjuvan radioterapi bisa diberikan dengan dosis 50 gray jika saat pembedahan dirasa terdapat negatif surgical margin, maka tidak perlu dilakukan radioterapi berikutnya. Nah, untuk intraoperatif radioterapi atau IORT diberikan dosis 10-12,5 gray jika terdapat R1 atau microscopic surgical margin, kemudian diberikan dosis 15 gray jika ditemukan gross residual mass setelah reseksi. Nah, untuk sistemik terapi sendiri ini juga bisa diberikan untuk neoadjuvan, namun hasil diberikan neoadjuvan maupun tidak pada tumor retroperitoneal ini masih diperdebatkan. Pada studi yang Gromier et al. Pada 2004 ini, keuntungan dari kemoterapi sendiri pada pasien yang high grade, kemudian dengan besar tumor lebih dari 10 cm. Pada 5-year survival ditemukan 52% dan 56% pada surgery dan neoadjuvan kemoterapi. Nah, hasil ini tidak berbeda bermakna secara statistik. Kemudian untuk adjuvan terapi ini bisa diberikan pada pasien-pasien yang soft tissue tumor sarkoma, yang juga dia sama juga diberikan pada sarkoma-sarkoma lain selain pada retroperitoneal, seperti taxane base ataupun gemcitabine. Next. Nah, ini agent-agent yang bisa kemoterapi yang bisa diberikan terhadap retroperitoneal sarkoma, bisa diberikan single agent dengan regimen dacarbazine, doxorubicin, epirubicin, sampai dengan vinorelbin. Kemudian multi agent atau kombinasi ini bisa diberikan doxorubicin dengan dacarbazine, kemudian gemcitabine dengan dacarbazine, gemcitabine dan docetaxel, ifosfamid, epirubicin dan mesna bisa diberikan juga. Kemudian ada mesna, doxorubicin, ifosfamid dan dacarbazine atau MET regimen. Ini untuk terapi jika didapatkan adanya residual tumor pada R0, R1 dan R2. R0 tidak didapatkan adanya positif surgical margin, sehingga pemberian postoperatif radioterapi tidak perlu diberikan. Kemudian untuk R1 terdapat mikroskop surgical margin ini disarankan untuk pemberian postoperatif external beam atau diberikan dosis radioterapi sekitar 10-16 gray jika preoperatif atau neoadjuvan radioterapi diberikan sebelumnya. Untuk R2, jika massa atau residu massa yang tersisa cukup banyak, maka dipertimbangkan untuk dilakukan reseksi kembali ada tumor retroperitonealnya. Kemudian ketika ini akan dilakukan follow up dengan pemeriksaan fisik dan imaging dengan CT abdominopelvic setiap 3-6 bulan selama 2-3 tahun. Kemudian dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan setelah 2 tahun setiap tahunnya, beserta dilakukan tes imaging. Untuk jika terjadi recurrent disease, maka kembali ke algoritma sebelumnya, ya, dikelompokkan sebagai dia sudah stage
adanya metastatik, ataupun dia masa yang masih bisa dilakukan reseksi kembali tanpa ada metastatik. Next. Demikian, terima kasih presentasi tumor retroperitoneal dari saya. Atas kesempatan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.